Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang materi hakikat penelitian. Hakikat penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research yang merupakan gabungan dari kata atau kembali dan to share atau mencari. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa research adalah berasal dari bahasa Prancis research. Intinya, hakikat penelitian adalah mencari kembali. Banyak sekali definisi tentang penelitian yang muncul. Salah satu yang cukup terkenal adalah menurut Webster New College Dictionary yang mengatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan atau pemeriksaan bersungguh-sungguh, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atau teori atau dalil yang telah diterima. Tuan Hilway dalam bukunya berjudul Introduction to Research menambahkan bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang telah terhadap masalah tersebut. Ilmuwan lain bernama Woody memberikan gambaran bahwa penelitian adalah metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking atau berpikir kritis. Ketidakpuasan manusia terhadap cara-cara non-ilmiah membuat manusia menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Kemudian orang mulai memadukan cara berpikir deduktif dan induktif, di mana perpaduan ini disebut dengan berpikir relektif atau reflective thinking. Diperkenalkan oleh John Dewey yang akhirnya menjadi dasar metode penelitian ilmiah. Tahapannya adalah need, adanya suatu kebutuhan. Seseorang merasakan adanya suatu kebutuhan yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan tersebut. Problem atau menetapkan masalah. Dari kebutuhan yang dirasakan pada tahap net di atas diteruskan dengan merumuskan, menempatkan dan membatasi permasalahan kebutuhan. Penemuan terhadap kebutuhan dan masalah boleh dikatakan parameter yang sangat penting dan menentukan kualitas penelitian. Hipotesis atau menyusun hipotesis, jawaban atau pemecahan masalah sementara yang masih merupakan dugaan yang dihasilkan misalnya dari pengalaman, teori, dan hukum yang ada. Collection of data as evidence atau merekam data untuk pembuktian. Membuktikan hipotesis dengan eksperimen, pengujian, dan merekam data di lapangan. Data-data dihubungkan satu dengan yang lain untuk ditemukan kaitannya. Proses ini disebut dengan analisis. Persoalan dan jenis-jenis etika penelitian. Persoalan etika penelitian dalam penelitian kualitatif. Salah satu ciri utamanya adalah orang sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Ini dapat dilakukan dalam pengamatan berperan serta wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Semua metode ini pada dasarnya menyangkut hubungan penelitian dengan orang atau subjek penelitian. Bagi yang baru pertama kali melakukan penelitian ini, dianjurkan agar mengikuti beberapa pedoman dan petunjuk seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam leksi Maleon antara lain. 1.
Jangan mengambil suatu dari lapangan secara pribadi. Ini perlu diperhatikan karena apa yang akan dilakukan di lapangan merupakan bagian dari proses lapangan itu sendiri. 2. Rencana kunjungan pertama untuk menemui seorang seorang perantara yang akan memperkenalkan penelitian. Nantinya orang yang memberi izin setidaknya dapat mengajurkan berkunjung kepada seseorang yang disarankannya. Yang ketiga, jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari pertama berada di lapangan. Persingkat kunjungan pertama sekitar 1 jam atau kurang untuk berkenalan dan memperoleh gambaran umum. Sesudah selesai kunjungan, lalu buatlah segera catatan lapangan. 4. Bertindak secara pasif. Jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan khusus, tapi ajukan pertanyaan umum lebih dahulu dan tunjukkan perhatian serta kesungguhan dalam meneliti. Yang kelima, bertindak atau bersikap lemah lembut. Sewaktu perkenalan, hendaklah tersenyum dan tunjukkan kesopanan yang dapat diterima. Biasakan saling bertegur sapa dengan orang-orang ketika bertemu, dan jadilah peneliti yang tidak suka berperilaku agresif. 2. Jenis-jenis etika penelitian. Selain didasarkan pada kaidah ilmiah, metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Dan pertama, norma sopan santun. Penelitian memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. 2. Norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka penelitian akan dikenakan sanksi. Dan ketiga, norma moral. Penelitian mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Berkenaan dengan etika sosial, Kemis dan Taggar dalam Hopkins menjelaskan bahwa terdapat beberapa etika atau pedoman yang harus ditaati sebelum, selama dan sesudah penelitian dilakukan sebagai berikut. Meminta persetujuan dan izin kepada orang-orang panitia atau pejabat yang berwenang. Yang pertama, ajaklah kawan-kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. 2. Terhadap yang tidak langsung terlibat, perhatian pendapat mereka. Yang ketiga, penelitian berlangsung terbuka dan transparan. Saran-saran diperhatikan dan kawan sejawat diperbolehkan mengajukan protes. 4. Meminta izin eksplisit untuk mengobservasi dan mencatat kegiatan mitra penelitian. Tidak termasuk izin dari siswa apabila penelitian bertunjuk meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, meminta izin untuk membuka dan mempelajari catatan resmi, surat menyurat dan dokumen. Membuat fotokopi hanya diperkenankan apabila diizinkan. Yang keenam, catatan dan deskripsi kegiatan hendaklah relevan, akurat dan adil. Wawancara, pertemuan atau tukar pendapat tertulis hendaknya memperhatikan pandangan lain, relevan, akurat dan adil. 7. Rujukan langsung. Rujukan observasi, rekaman keputusan, kesimpulan atau rekomendasi hendaklah mendapat izin atau otorisasi kutipan. Ke-8. Laporan disusun untuk kepentingan yang berbeda seperti laporan verbal pada pertemuan staf jurusan, tertulis untuk jurnal, surat kabar, orang tua murid dan lain-lain. Yang ke-9, tanggung jawab untuk hal-hal atau pribadi-pribadi yang sifatnya konfidensial. Yang ke-10, semua mitra penelitian mengetahui dan menyetujui prinsip-prinsip kerja di atas sebelum penelitian berlangsung. Yang ke-11, hak melaporkan kegiatan dan hasil penelitian.
Apabila sudah disetujui oleh para mitra penelitian dan laporan tidak bersifat melecehkan siapapun yang terlibat, maka laporan tidak boleh difoto atau dilarang karena alasan kerahasiaan. Ke-12, nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh tercantum apabila percantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Yang ke-13, sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Poin-poin penting dalam etika penelitian. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Rangkuman etika penelitian meliputi butir-butir berikut. Yang pertama, kejujuran. Jujur dalam mengumpulkan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan proses penelitian, publikasi hasil. Yang kedua, objektivitas. Upayakan minimalisasi kesalahan atau bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekaman penelitian, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. 3. Integritas. Tepati selalu janji dan perjanjian. Lakukan penelitian dengan tulis. Upayakan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Yang keempat, ketelitian. Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian secara teratur. Catat pekerjaan yang Anda dan rekan Anda kerjakan. Misalnya, kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. 5. Keterbukaan. Secara terbuka saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian. Terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Yang keenam, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Memperhatikan paten, copyright dan bentuk hal-hal intelektual lainnya. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Bila penelitian menyangkut data pribadi, kesehatan, catatan kriminal atau data lain yang oleh responden dianggap sebagai rahasia, maka penelitian harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Yang kedelapan, publikasi yang terpercaya. Hindari mempublikasikan penelitian yang sama berulang-ulang ke pelbagai media atau jurnal seminar. 9. Pembinaan yang konstruktif. Membantu membina, memberi arahan dan masukan bagi mahasiswa atau penelitian pemulaan. Perkenankan mereka mengembangkan ide mereka menjadi penelitian yang berkualitas. 10. Penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Hargai dan memperlakukan rekan penelitian Anda dengan semestinya. 11. Tanggung jawab sosial. Upayakan penelitian Anda berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, mudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat. 12. Tidak melakukan diskriminasi. Hindari melakukan perbedaan perlakuan pada rekan kerja atau mahasiswa karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Dan ke-13, kompetensi. Tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Secara bertahap, tingkatkan kompetensi Anda sampai taraf pakar. 14. Legalitas. Pahami dan patuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian Anda. 15. Rancang pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Bila penelitian memerlukan hewan percobaan, maka percobaan harus dirancang sebaik mungkin
tidak dengan gegabah melakukan sembarang perlakuan pada hewan percobaan. Yang terakhir, 16. Mengutamakan keselamatan manusia. Bila harus menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan teliti. Efektif negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan, hormati harkat kemanusiaan, privasi dan hak objek penelitian Anda tersebut. Siapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel Anda menderita efek negatif penelitian atau jika untuk penelitian medis. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.